warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusina Bila Maulidia, NIM 2341010300011. Kelas C5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas manajemen kurikulum dan program pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Imron Fauzi, MPD. Baik, di sini judul jurnalnya yaitu Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang ditulis oleh Iqbal Hidayat Shah Nur, Aulia Izzati, dan Muhammad Zaki Azani. Tahun terbit jurnal pada tahun 2023. Jurnal Pemikiran dan Praktik Pendidikan Islam, volume 7, nomor 1, halaman 30-47. Latar belakang dari jurnal ini yaitu implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan ruang bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran, mengutamakan pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis. Dalam konteks pendidikan agama Islam, hal ini berarti mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan pengetahuan praktis serta menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan demikian diharapkan pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman dan akhlak siswa di tengah dinamika zaman yang terus berubah. Implementasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual dan moral yang kuat. Jadi landasan teori dari jurnal ini yaitu kurikulum merdeka berlandaskan pada konsep kemerdekaan belajar yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuannya yaitu memberikan siswa pendidikan komprehensif yang melampaui hafalan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan pemahaman. Kementerian Pendidikan menekankan pentingnya kemandirian dalam belajar, mendorong metode pengajaran yang inovatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang memotivasi siswa. Kurikulum merdeka berfokus pada pembebasan lembaga pendidikan dari kendala birokrasi dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jalur pembelajarannya. Pendekatan ini pada akhirnya menghasilkan pengalaman belajar yang lebih memuaskan bagi guru dan siswa, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan. Landasan teori yang kedua yaitu karakteristik kurikulum merdeka menurut Widya Stuti meliputi pembelajaran berbasis proyek, fokus pada materi esensial dan fleksibel. Kebijakan Nadiem Makarim menekankan pengalaman memungkinkan pembelajaran di berbagai waktu dan tempat, pilihan bebas, pembelajaran yang dipersonalisasi, pembelajaran berbasis proyek, pengalaman lapangan, dan interpretasi data. Tujuannya adalah untuk mencegah siswa merasa bosan dengan menyediakan lingkungan belajar yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan yang memotivasi dan mendorong kreativitas. Kurikulum merdeka bertujuan untuk membantu guru dan siswa dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna melalui pembelajaran berbasis proyek, fokus materi esensial dan fleksibilitas. Adapun metode dan instrumen dari jurnal ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan atau observasi langsung, wawancara, studi dokumen, dan catatan-catatan lapangan, serta berbagai buku dan jurnal pendukung sebagai referensi dalam penelitian ini. Instrumen pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dicirikan dalam 3 kegiatan, yakni reduksi data atau data reduction, penyajian data atau data display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi atau conclusions deriving of verifying. Dan subjek dari jurnal ini yaitu subjek yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah,
guru PAI, dan seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Karanganyar. Adapun pelaksanaan penelitian ini yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi lapangan, field research. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pendalaman data untuk memperoleh kualitas hasil penelitian. Adapun studi lapangan digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi serta pemecahan masalah praktis atas sebuah fenomena sosial pendidikan yang sebenarnya terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dan hasil penelitian pada jurnal ini yaitu penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 1 Karanganyar bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mengembangkan keimanan peserta didik. Kurikulum harus difokuskan pada pengembangan keterampilan siswa yang kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan membangun kepercayaan diri. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung terlaksananya kurikulum merdeka. Pendidik memegang peranan krusial dalam keberhasilan pembelajaran pendidikan Islam dengan menguasai materi-materi pokok yang memahami kebutuhan belajar peserta didik. Manajemen yang tepat diperlukan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar mencapai tujuannya. Proses perencanaan sekolah meliputi pengenalan kurikulum merdeka kepada seluruh warga sekolah, diikuti dengan pembelajaran mekanisme penerapan kurikulum dan pelatihan pendidik untuk menerapkannya secara efektif. Proses pembelajaran dibagi menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dengan guru menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, evaluasi dalam pembelajaran pendidikan Islam meliputi penilaian harian, tes tertulis dan lisan, serta penilaian non-tes seperti membuat ringkasan konten digital yang disajikan dalam kelompok. Beberapa dampak positif penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran pendidikan agama Islam ini antara lain adalah meningkatnya kreativitas pendidik dan peserta didik, meningkatnya antusiasme dan partisipasi peserta didik di kelas, serta meningkatnya pengembangan kapasitas pendidik. Namun tantangan dalam penerapan kurikulum tersebut antara lain adalah kesulitan dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berkualitas, serta menentukan tema dan konten yang tepat untuk kegiatan ekstrakurikuler yang selaras dengan minat dan bakat siswa. Upaya kolaboratif antar warga sekolah diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut dan menjamin terlaksananya kurikulum merdeka pendidikan Islam secara efektif di SMPN 1 Karanganyar. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu pendekatan fenomenologis, pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman guru dan siswa dalam implementasi kurikulum. Data beragam, penggunaan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen memberikan data yang komprehensif dan triangulasi yang kuat. Deskripsi 3 tahap, penjelasan yang jelas mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam implementasi kurikulum memudahkan pemahaman proses. Dampak positif yang terukur, identifikasi dampak positif dari implementasi kurikulum memberikan insight yang bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran ke depan. Nah, namun ada kelemahannya nih jurnal ini ternyata, yaitu yang pertama fokus terbatas. Penelitian terfokus hanya pada satu sekolah yang mungkin tidak mewakili pengalaman di sekolah lain dengan konteks yang berbeda. Yang kedua, subjektivitas data. Metode wawancara dapat mengandung bias subjektif dari responden yang mungkin mempengaruhi hasil. Yang ketiga, kurangnya rekomendasi praktis. Penelitian dapat ditingkatkan dengan memberikan rekomendasi konkret bagi guru dan sekolah dalam menghadapi hambatan yang diidentifikasi. Baik, itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.